selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarmu hari ini? Wah, luar biasa bukan kasih Tuhan kepada kita ketika Ia masih menganugerahi kita dengan tubuh yang sehat dan kuat sampai hari ini. Itu adalah bukti nyata kasih Tuhan bagi setiap kita. Yuk anak-anakku yang terkasih, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita buka Keluaran 17 ayat 11 sampai dengan 13. Keluaran 17 ayat 11 sampai dengan 13. Mari sama-sama kita baca. Keluaran 17 ayat 11 sampai dengan 13. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah anak-anakku, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Anak-anak, beberapa tahun yang lalu, saya bersama beberapa teman pernah menolong seseorang yang kerasukan atau diganggu setan. Sepanjang malam, kami terus berdoa dan memuji Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan bagi orang tersebut. Ketika kami berdoa dan memuji Tuhan, maka orang tersebut menjadi tenang. Tetapi, ketika kami sudah mulai kelelahan karena terus bernyanyi dan berdoa dalam waktu yang lama, kuasa setan kembali mengganggu orang tersebut. Lalu kami teringat kisah Keluaran 17 ayat 8-16 ini. Kami berdoa dan memuji Tuhan secara bergantian di sepanjang malam itu. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Orang itu tidak lagi kerasukan atau diganggu setan. Anak-anak, dalam kisah Keluaran yang kita baca tadi, dikisahkan bangsa Israel berperang melawan orang Amalek di Rafidim. Yosua yang memimpin bangsa Israel dalam perang tersebut, sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak gunung. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka menanglah bangsa Israel. Tetapi ketika Musa menjadi lelah dan menurunkan tangannya, maka kalahlah mereka. Kemudian Harun dan Hur menopang tangan Musa sehingga bangsa Israel mengalami kemenangan. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut? Yang pertama, Allah Sang Pembebas kita. Apa sih arti pembebas, anak-anakku? Pembebas artinya adalah orang yang membebaskan. Hal itu berarti bahwa Allah adalah pribadi yang membebaskan kita. Membebaskan dari apa ya? Sekalipun bangsa Israel yang berperang melawan bangsa Amalek, namun sesungguhnya Tuhanlah yang berperang melawan bangsa Amalek. Allah yang membebaskan bangsa Israel dari musuh mereka, yakni bangsa Amalek. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita juga memiliki musuh yang menyerang dan selalu ingin menjatuhkan kita. Siapa itu? Ya, si iblis. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mengalami kemenangan melawan iblis. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib, iblis dan kuasa dosa telah dikalahkan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia pun dapat menang melawan iblis dan kuasa dosa. Sudahkah kamu percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan iblis dan kuasa dosa? Jika belum, ayo, undanglah Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang kedua, anak-anakku, Allah mengingatkan tentang pentingnya doa dan dukungan orang lain. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Musa naik ke puncak bukit untuk berdoa, karena itulah kehendak Tuhan bagi dia terjadi. Harun dan Hur menopang tangan Musa. Yosua dan pasukannya berperang melawan bangsa Amalek. Demikian juga dengan kita. Agar kita dapat hidup berkemenangan dari godaan si iblis, maka kita harus juga berdoa meminta pertolongan Tuhan. Di samping itu, untuk bisa menang melawan iblis, kita juga membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang lain loh. Kita membutuhkan orang yang lebih dewasa secara rohani untuk membimbing dan mengarahkan hidup kita.
kita membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang tua, guru-guru, para hamba Tuhan atau lause di gereja, atau kakak kita untuk mengingatkan kita agar kita hidup taat kepada Tuhan Yesus. Kita butuh orang lain. Yang ketiga, Allah menghendaki agar kita selalu mengingat pertolongan dan kebaikan-Nya. Setelah bangsa Israel mengalami kemenangan, maka Allah menyuruh Musa untuk menuliskan semuanya di dalam satu kitab sebagai tanda pengingat. Lalu Musa juga membuat mezbah sebagai pengingat bagi bangsa Israel bahwa Allah adalah panji mereka dan Allah telah berperang melawan bangsa Amalek. Demikian juga dengan kita. Kita perlu untuk selalu mengingat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Anak-anakku, lihatlah betapa Allah itu sangat mengasihi kita. Ia bukan hanya membebaskan kita dari kuasa si iblis dan kuasa dosa, tetapi dalam segala keadaan, Dia selalu memimpin dan tidak pernah meninggalkan kita. Pujilah Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Anak-anak, bagaimana keadaanmu saat ini? Apakah kamu merasa bosan, jenuh dengan keadaan sekarang? Apakah saat ini kamu atau keluargamu ada yang dalam keadaan sulit, sakit? Ingatlah bahwa Allah Sang Pembebas selalu ada di dekatmu. Juga ada orang tua atau guru yang siap mendengar ceritamu. Karena itu, jangan biarkan dirimu berjuang sendiri. Ceritakan semua kesulitanmu kepada Tuhan Yesus, orang tua, atau gurumu. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kamu. Amin.